Di sini saya Amalia Gian Fadila ingin menjelaskan mengenai fitur CRM. Seperti yang kita tahu, CRM itu adalah Customer Relationship Management. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi Udunya. Fitur aplikasi itu terdapat semua modul-modul yang tersedia yang disediakan oleh aplikasi Udu. Di sini saya memilih modul CRM. Oke, kita langsung masuk ke fitur CRM. Nah, sini ada apa aja sih? Sini ada empat kualifikasi, yaitu baru, terkualifikasi, proposisi, dan transaksi berhasil. CRM mempunyai 3 konsep untuk meningkatkan pelanggan, mempertahankan, dan mendapatkan pelanggan. Sebenarnya tujuan utamanya itu untuk menjalin hubungan erat dengan pelanggan dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan profit usaha. Oke, kita langsung buat baru ya guys. Buat namanya misalnya ada customer butuh PC deh, membutuhkan 5 perangkat PC. Karena tadi saya sudah mencoba satu, namanya di sini terdapat Dian Fadila. Perkiraan omsetnya berapa? Misalnya 300, bintangnya high. Oke, tambahkan. Nah, otomatis di sini di baru itu terdapat voice yang tadi kita masukkan. Oke, kalau misalnya mau disunting, kita buat jadwal aktivitas. Aktivitasnya ngapain nih? Mau dipanggil atau mau rapat? Contohnya call aja. Dijadwalkan. Oke, sudah, emailnya dilengkapin, teleponnya boleh nih, penjualannya terserah, perkiraan penutupan kapan, misalnya tanggal 30. Catatannya apa nih? Kalau udah kita simpan. Udah deh. Terus misalnya perangkat PC-nya udah berhasil nih, kita klik berhasil. Oke, nanti perangkat PC ini akan pindah ke berhasil. Di sini juga terdapat fitur laporan. Ini bisa view activity juga. Pelanggannya juga bisa dilihat. Di sini saya cuma membuat satu, jadi
bisa melihatnya hanya satu doang. Oke, terima kasih. Fitur yang kedua mengenai produksi. Coba kalau kita membuat produk, buat guys, nama produknya misalnya jamu kunyit, bolehlah ditambahkan. Ini sebelumnya filenya sudah ada. Ini dapat dijual, dapat dibeli. Ininya storable, produk konsumsi aja. Harga jual misalnya 10.000. Modalnya misalnya 5.000. Terserah catatannya apa. Ini juga nggak usah, simpan. Oke. Bisa juga dicetak produk label dan juga barcode-nya. Oke. Coba order produksi. Jamu udah disimpan. Ini ada invoice-nya. Karena baru menginputkan hanya satu, jadi totalnya hanya satu. Kita juga bisa untuk order pembongkaran, buang order, coba kalau buang order kita bisa buat. Nah, produk apa nih yang mau dibuang ordernya? Kan jamu. Sumbernya dari mana? Silahkan bisa ditambahkan. Terus disimpan. Validasi. Ini jamu kunyit tadi yang kita masukkan akan muncul di notifikasi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Khotimah, NIM 180.946 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul akuntansi yang ada di Odoo. Sebelumnya, ketika belum menginstal modul akuntansi,
Langkah pertama yaitu menginstal dulu. Klik pada aplikasi, lalu pilih akuntansi. Nih, karena saya sudah menginstal, maka di sini tertulis terpasang. Nah, setelah menginstal, kita langsung buka modul akuntansinya. Ini adalah tampilan dashboard dari modul akuntansi. Langkah pertama yaitu kita akan membuat data pelanggan. Klik buat. Sekarang di sini saya memilih opsi pelanggan dengan tipe perusahaan. Tapi kita juga bisa membuat pelanggan dengan tipe individual. Misalkan di sini saya akan mencontohkan membuat pelanggan dengan tipe perusahaan. Contoh perusahaannya misalkan Sikel. Jalannya Jalan Kenangan, Kota Tegal. Dengan Indonesia, kode posnya 52181. Ini nggak usah telepon. Sekarang ini ponselnya nggak meja sama emailnya si @care.com. Ini situsnya care.com. Telepon nggak usah, kita tambahkan foto. Ini kita klik simpan. Nah, ini adalah data pelanggan. Ini sudah kita buat untuk pelanggan tipe perusahaan Siker. Setelah kita membuat pelanggan, maka selanjutnya itu membuat penjualan atau faktur. Itu klik pelanggan, lalu pilih faktur. Selanjutnya itu klik buat faktur. Nah, tadi kan saya sudah membuat pelanggan yang Siker ya. Kita Siker, pilih saja Siker. Tanggal faktur ini misalkan tanggal 2. Nah, terus batasnya itu misalkan sampai tanggal berapa, terus ini syaratnya saya memilih 15 hari batas waktunya. Saya tambahkan yang dari produk, misalkan produk saffron. Nah, harganya itu misalkan 100.000. Terus ini belinya itu 100 biji. Dan totalnya itu 10 juta. Nah, antara kuantitas sama harga ini sudah terotomatisasi dengan subtotal. Terus ini untuk rekening, misalkan ini aja nomor rekeningnya, bank. Nah, setelah faktur ini buat, kita klik simpan. Ini adalah hasilnya. Sekarang kita buat modul akuntansi yang untuk pemasok.
Nah, membuat pemasok, klik pemasok, lalu pilih tagihan. Nah, tagihan di sini itu maksudnya itu tagihan dari barang yang kita ambil dari pemasok atau pada saat menerima barang dari pemasok. Kan udah klik tagihan, terus kita klik buat. Nah, misalkan ini tuh tagihan pemasoknya itu misalkan dari ini deh, pemasoknya itu namanya Nurul. Terus untuk tanggal tagihannya kan per hari ini. Lalu batas ininya itu gak ada batas, satu hari aja hari ini. Nah, terus ini kan tanggal akuntansi ini tuh maksudnya tanggal di mana pembayaran kita masuk ke dalam pembukuan. Terus, nah setelah itu kita buat misalkan produk ya. Kan tadi pas di pelanggan kan si skincare kan beli saffron. Ini ngambil aja yang saffron. Terus harganya itu kan tadi yang pas dijual kan 100, kita karena kita ngambil dari pemasoknya langsung, kita kasih harga aja 50.000, kuantitasnya di sini 100. Nah, sudah 5 juta dengan pajak 10%. Kita simpan. Nah, karena ini tagihan pemasok, kita konfirmasi aja buat bayar. Buat pembayaran. Ini kan karena kenapa sih ini yang di sini sama sini tuh beda tuh, karena tuh kan udah ada pajaknya 10%, kita klik payment. Nah, ini sudah terbayar yang buat tagihan pemasok. Selanjutnya itu kita ke pembayaran. Kan ketika mau lihat kita udah bayar di pemasok itu, kita klik akuntansi, terus ke jurnal. Nah, ini adalah yang tadi sudah kita bayar. Nah, di sini di pemasok ini tuh kita bisa buat tagihan, yaitu tagihan yang ditagih oleh pemasok. Terus pengembalian, maksudnya itu pengembalian dana apabila ada dana yang tidak cocok dengan faktur. Terus ada pembayaran itu tuh pembayaran yang kita berikan pada pemasok setelah barang kita terima. Terus selanjutnya itu ada produk di sini tuh maksudnya produk apa saja yang pemasok jual ke perusahaan kita. Terus ada pemasok, ini tuh nama pemasoknya. Terus di akuntansi ini tuh kan ada lain-lain, itu ayat jurnal ini adalah kumpulan dari beberapa file berupa faktur pelanggan, pemasok, data pelanggan, dan lain-lain, baik itu yang sudah dilakukan pembayaran ataupun belum dilakukan pembayaran. Terus kan ada jurnal, ada penjualan, pembelian, bank, dan kas. Ini tuh spesifikasi dari jurnal yang utama ini. Terus kan habis ini ada laporan. Laporan ini tuh menyangkut laba rugi, lembar saldo, ringkatan eksekutif, sampai analisis faktur. Sedangkan konfigurasi ini tuh kita bisa menyetel pajak
syarat pembayaran, apa saja, bisa juga untuk menambahkan akun bank, rekening bank, dan penerima pembayaran, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari modul akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afnafal di sini akan mempresentasikan salah satu modul yang ada pada Odoo, yaitu POS. Kita langsung saja masuk ke POS atau point of sale. Di point of sale ini ada apa sih? Konfigurasi. Ini konfigurasi, misal ada pembayaran, ada dua cash atau bank. Ini dari mana sih? Coba kita lihat. Cash, rupiah yang menggunakannya mata uangnya, kemudian bank seperti ini. Kemudian ada report order. Di sini ada tampilan ya, report order seperti ini. Kemudian ada produk kita ada apa aja, baru masuk jahe. Kemudian customernya udah siapa aja, baru 3 di sini. Kemudian pembayarannya tadi udah ya. Kita masuk saja langsung ke aplikasi point of sale. Ini tampilan awal aplikasi point of sale ya. Jika kita akan menambahkan pembelian, misalnya ada customer beli nih, kita plus saja, plus. Set misal yang beli namanya siapa nih? Misal namanya toko nih, toko ini beli jahe dari kita. Beli jahe jumlahnya 10. Totalnya 330.000 bayar. Nah ini mata pembayaran tadi yang kita masukin di awal. Cash atau bank. Misal kita bank aja biar nggak ada kembaliannya ya. Totalnya harusnya 0. Jika menggunakan cash, kita masukkan uangnya secara manual, jadi bisa ada kembaliannya. Kemudian kita bank pakai metode pembayaran bank aja ya biar pas. Kemudian validasi. Ini hasil akhir nota dari pembelian toko tadi. Tidak ada kembalian karena menggunakan bank, dan bila menghendaki mencetak bisa menggunakan print. Ini harusnya tampilan printnya seperti ini jika customer menginginkan mencetak, tapi pastilah selaku customer menginginkan nota ya. Jadi ini tampilan utama nota. Kemudian jika mau dicetak print, ini harusnya terhubung dengan printer. Jika tidak ingin dicetak, tinggal klik fatal aja, nggak apa-apa. Jika ingin next order, kita ke next order, masuk ke tampilan utama. Jika ingin menyelesaikan aplikasi point of sale, tinggal kita close, kemudian konfirmasi, kita tunggu, dan aplikasi point of sale udah kembali ke dashboard awal point of sale atau tampilan utama. Dan kita lihat tadi harusnya ada tambahan nih, payment pembayaran dari bank tuh, bener kan, 330.000 toko tadi. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afnafal Setiawan di sini ingin melanjutkan ke modul selanjutnya, yaitu web. Apa itu web? Web adalah tampilan utama dari website kita ya. Di aplikasi Odoo itu ada modul untuk menampilkan web. Di sini kita ambil contoh go to website-nya. Di sini udah ada tampilannya, kita bisa buat baru lagi web, baru new page.
Ini tampilan home baru kita ya. Ada sebenarnya ini home tadi, yang halaman tadi, dan ini home baru yang halaman ini sedang kita buat home baru. Untuk membuat web, terutama tampilan utamanya adalah dengan mendrag yang ada di blok ini. Blok kita drag masuk, drag lagi masuk, bisa drag lagi masuk, oke, drag lagi masuk lagi, nggak masalah di sini. Jadi ini harusnya ditukar dulu ya posisi. Nah, ini tampilan web. Untuk mengaturnya bagaimana, kita tinggal mengklik ini ya harusnya. Nah, di background ini kita bisa mengatur, ambil background misal ini, kita klik 2 kali saja udah berubah. Kemudian box ini biar transparan, ini ada box background color, kita transparan saja. Untuk warnanya kita rubah semua yang menjadi putih agar terlihat jelas putih. Oke. Kemudian ini kita rubah tulisannya kan lebih more, lebih lanjut. Oke. Kita beri nama misal di sini jamu kodok. Kodok ini. Ini harusnya keterangan ya. Kita klik keterangan jamu kodok. Di sini juga kita bisa atur. Di sini klik 2 kali, ambil misal ini, kita kasih nama misal ini. Kita ulang lagi. Kita beri nama misal ini menu favorit ya. Kita menu maksudnya favorit. Di sini ada lagi misal bahan baku. Misal di sini ada jahe merah. Di sini kita klik ambil jahe. Oke. Ini sudah cocok ya, tinggal bagaimana mengedit lebih lanjut. Misal di sini kita ganti simbol jadi ini biar keren. Jelek rupanya. Kita rubuhin aja. Kasihan. Di sini juga bisa dirubah ya, misal kontak, indikasi nomor telepon kita 345 misal. Ini email ada betul. Ini ada kontak use, bisa kita redirect ke halaman baru atau halaman lama. Misal kita home, go to link. Nah, kita kembali ke halaman ini ya. Ketika kita mengklik home baru, nah kita masuk ke halaman ini. Beda ya tadi sama tadi ya, ini ada perbedaan sedikit. Misal di home ini nggak ada, tadi nggak ada menu pengaturan dan lain-lain. Di sini ada. Nah, di sini ada. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.